Waduh, baik banget nih. Ketua panitia kita langsung yang mengantarkan. Bapak dari segala bapak. Iya. Ayo, boleh? Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol sebentar sama yang juri kita. Mari kita sambut Kak Edo dan Kak Erin. Mana tepuk tangannya? Waduh, gitu dong. Boleh di tengah, Kak. Sini. Kita ngobrol sedikit ya. Kalau Kak Erin mau ngobrol sama Kak Erin dulu atau Kak Enco dulu? Coba dulu. Kenapa nggak apa-apa? Kak Erin dulu. Oke, Kak Erin. Oke. Nanya-nanya sedikit kali ya. Hari ini cosplay apa? Hari ini aku jadi Bokuto dari anime Boku no Hero. Oke, Kak. Kalau boleh tahu Kak Erin ini cosplay dari kapan sih? Aku kalau mulai cosplay itu dari 2014. 2014? Kebetulan aku malah langsung jadi maker dulu daripada jadi cosplayernya. Oh, bikin kostum dulu. Iya benar. Aku dapat pesanan dari orang luar sebenarnya. Oke. Tadinya di advertising, cuma diajak-ajak ini ada orderan cosplay nih, ada yang mau nggak coba-coba gitu kan? Iya. Nah, mulai dari situ aku nyobanya. Oh, jadi sekarang udah makin gede ya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Kak, boleh ceritain ke kita sedikit pencapaian terbesar dalam cosplay apa, Kak? Kalau pencapaian terbesar, dia banyak cuma nggak sampai yang nasional banget. Aku pernah nasional juga sama teman-teman pas di Eni. Gimana, Kak? Di Eni Cisai itu. Cisai, oke. Kita bawain nama Purwokerto buat lomba apa namanya? Cosplay kabaret dulu. Oke. Kita bawain nama Purwokerto. Itu di mana, Kak? Lumayan. Di Jakarta. Di Jakarta. Wah, udah skalanya udah gak kaleng-kaleng ini, Kak. Ngeri banget ya. Tapi kebanyakan tuh maker aku malah, gitu kan. Apa? Kalau maker udah sampai luar juga. Oke, kalau kostumnya udah sampai luar. Kostumnya udah go internasional, keren banget. Jadi kalau kalian mau beli kostum boleh lah ya. Kak Jece, Apa? kalau Kak Erin kostumnya udah sampai internasional, Iya. kita panggil yang beneran sampai go internasional. Aduh, siapa tuh? Ada Kak Ejo. Oke, halo Kak, selamat sore. Halo. Kak, boleh kenalan? Asalnya dari mana, Kak? BTW sebelum lebih lanjut lagi, mendingan aku sapa dulu ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, halo semua teman-teman Purwokerto. Salam kenal buat yang belum kenal. Kalau yang udah kenal, makin kenal lagi ya kan. Kita kan udah kata sayang ya kan. Betul sekali. Makanya harus kenal aku biar aku bisa disayang. Waduh, siapa yang mau disayang? Angkat tangan. Oke, salam kenal semua. Aku Echo, cosplayer dari Jakarta. Dan aku cosplay itu sejak, ada yang bisa nebak nggak ya? Aku cosplay sejak kapan? Ada yang bisa tebak? Tunggu. Siapa dulu? Siapa yang tahu? 1, 2, 3, angkat tangan. Oke, kamu. 2006. Oh, bener banget. Wah, udah ngikutin Mama? Wah, Berarti bisa ngikutin Kak Enco. Iya, aku cosplay sejak tahun 2006. Terus apa lagi ya? Pencapaian terbesar. Ini kalau ini udah pada tahu kalau Kak Enco udah go internasional, udah pada tahu belum? Udah tahu. Tapi mungkin jelasin kali, Kak. Jelasin
aku mulai cosplay 2006 itu pas aku masih sekolah. Habis itu aku ikut lomba terus. Jadi kan namanya juga bikin sendiri ya kostumnya. Terus udah setengah mampus bikin gitu kan, kayak saya harus ikut lomba gitu. Kostum, dulu nggak ada kostum. Jadi kostum, terus aku ikut kejuaraan terus sampai tahun 2011. 2012 aku jadi wakil Indonesia ke Singapura. 2013 aku jadi wakil Indonesia ke Jepang. Itu ajang World Cosplay Summit. Habis itu sejak 2013 itu aku menjadi juri di berbagai event internasional. Mungkin yang di dekat dulu ya, Malaysia, Thailand, Jepang, China, Filipina, kita ke barat sedikit ada Prancis 2016. Habis itu 2000 apa lagi ya, 2000 setelah Prancis ada ke Belanda, setelah Belanda ada ke Bulgaria, setelah Bulgaria salah satu yang terjauh itu aku ke Chicago, wakil Indonesia juga tahun 2019. Terus 2022 aku ke event terbesar di Amerika Utara namanya Anime Expo. Itu aku di eventnya sangat besar, saking besarnya aku tersesat 1,5 jam di dalam. Terus di Los Angeles itu aku diundang sebagai speaker. Jadi aku memberikan edukasi cosplay buat cosplayer di Amerika. Terus 2023 aku ke Switzerland, ke Swiss 2016 juga. Dan di situ ya luckily aku bisa jadi juara 1 sih di Swiss 2023. Bentar. Tuh, oh iya satu lagi masih ke Taiwan juga, itu jadi guest juga. Dan gitulah. Aku udah dengar ceritanya Kak Eco pindah ke negara A ke B ke C itu kayak dari kota satu ke kecamatan lain kan? Tapi beda levelnya. Iya, ini masalah internasional, pindah negara, pindah benua, tapi jatuhnya ceritanya kayak orang pindah kecamatan aja jatuhnya. Pindah. Keren banget berarti. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Cuman ya, apa ya, hal yang aku lakukan di internasional itu bukan berarti aku meninggalkan Indonesia gitu, karena aku sangat cinta dengan Indonesia. Betul. Jadi aku waktu itu ke Jepang juga aku bawa bendera Indonesia, aku bangga jadi cosplayer Indonesia. Terus dan sekarang juga aku ngejuri di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi aku pengen banget dan aku senang banget ketemu dan kenalan dengan cosplayer dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kan di Purwokerto ya. Ini pertama kalinya aku ke Purwokerto loh. Thank you ya panitia Sensi Mas Luri udah invite aku. Siapa tahu next ke Purwokerto lagi kak berkali-kali. Harus ke Purwokerto soalnya belum ngerasain mendoan ya kan. Ke panitia boleh panitia. Abis ini bukan. Kode keras. Getuknya udah getuk. Getuk goreng udah. Iya belum. Tuh panitia getuk goreng. Panitia, boleh, aduh, panitia. panitia nggak pengertian ini. Iya. Penuh ini kayak ketahuan aja itu demen makanan ya. Kalau sotonya udah makan. Belum kok. Oh, kalau kata orang-orang di sini sotonya punya ciri khas kak. Iya. Pakai bumbu kacang. Pakai bumbu kacang. Gitu. Iya, kalau ini pakai bumbu kacang. Nah, aku mau nyari nih Rose ya, itu Rose ya. Mungkin ada Joe juga, jangan lupa ya. Itu yang tadi disebutkan. Boleh ya setelah event Langsung beli soto, mendoan, ketuk. Kalau boleh tahu hari ini penilaian dari Kak Eco apa sih? Penilaian untuk cosplay dan kostum more or less mirip, cuman kan untuk cosplay itu lebih sederhana dibanding kostum. But basically yang kita nilai dari kostum dan performance-nya, in character ya. Oke. Untuk kostumnya mungkin atau nanti aja kostumnya? Apanya? Kostumnya lebih jelasnya apa aja penilaiannya? Wow. Nanti aja kali ya habis kostum kali ya kak. Bebas soalnya to be honest, untuk penilaian sendiri sebenarnya udah jadi satu bahan apa ya, biasanya aku ngomongnya itu apa namanya,
edukasi. Edukasi. Ya, jadi waktu itu kayak di Bali gitu, mereka request untuk edukasi penilaian untuk coswalk dan kostum. Itu cukup banyak. Soalnya dari kostum sendiri penilaian bisa dari kerumitan kostum, kemiripan, terus juga variasi bahan, kerapihan, banyak sekali. Ada banyak ya Kak. Banyak. Dan performance juga ada banyak lagi. Gimana how to act on stage, gimana penguasaan panggung, gimana in character, dan bisa merepresentasikan itu secara kreatif dari panggung. Oke, mungkin ada pesan sedikit untuk peserta? Tips and trick. Tipsnya ya. Iya. Nah, buat para peserta, kalian udah mempersiapkan semuanya dengan baik, dan I believe so gitu. Karena aku anti dengan persiapan yang dadakan. Jadi aku percaya kalian udah persiapan ini jauh sebelum hari H. Jadi menurut aku just enjoy the stage aja dan gak usah takut gagal. Kenapa? Karena jadikan kegagalan itu your best friend. Buat belajar lagi ya. Betul. Jadi dari sekian achievement yang aku ceritain itu, orang banyak hanya melihat prestasiku aja gitu. Karena instead of that, before that itu banyak sekali kegagalan yang aku lakukan. Which is aku pernah kayak lihat aku kelempar dari panggung, aku pernah kepleset, dan berbagai macam kegagalan lain. But jangan berhenti aja, karena orang yang sukses adalah orang yang tidak berhenti melakukan suatu hal. Orang yang sukses, orang yang tidak pernah berhenti. Ya tidak pernah berhenti. Terus aku ngomong apa ya, intinya ya just jalan terus aja dan belajar dari kegagalan itu. Misalkan kamu tidak menang nih, instead of menyalahkan jurinya atau menyalahkan keadaan, angin nih. Ya biasanya yang props terbang kena angin ya kan. Nah, itu jadi belajar lagi aja. Oh ternyata kalau panggungnya outdoor, tirai kamu tuh nggak bisa flat. Karena itu bakal angin gitu, kamu harus diberikan kayak bolongan-bolongan atau teknik-teknik lain yang membuat props itu gak kebawa angin. Belajar aja, jangan mental tempe gitu. Betul. Kata orang kegagalan adalah guru terbesar ya Kak. Betul. Untuk Kak Erin mungkin sedikit pesan untuk peserta hari ini. Dari aku sih banyak kan emang udah dijelasin sama Kak Eko semua. Cuma aku paling kasih pesan aja, hati-hati jangan terlalu bersemangat banget. Takut nanti ada yang kelempar atau aksesorisnya ada yang jatuh, kan kasihan juga. Terus sama satu lagi, hati-hati kepleset. Itu udah penting banget, karena apa sih ya, harus safety lah gitu. Oke, ada tambahan? Mungkin Kak Eco ada sedikit lagi pesan buat peserta? Atau cukup? Udah cukup ya, udah banyak banget tadi ya. Just enjoy the Udah stage. diambil semua tadi. Oke, kalau gitu terima kasih Dewan Juri. Boleh langsung ke meja penilaian, silakan. Terima kasih. Waduh. Kak, sajamnya ketinggalan.